Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Jadi ada postingan menarik saat saya tuh iseng-iseng scroll Facebook gitu kan. Jadi ada yang posting sambil nanya gitu loh. Nemu kalkulasi kerja petani padi, betulkah hasilnya hanya Rp18.500 per harinya? Dan yang ngomen juga banyak loh ya sahabat tani. Ada dari Bapak Ahmad Sunarto. Petani ini daripada kita nganggur, pengangguran, nasib petani. Lalu ada juga dari akun Warteg Kabita. Namun ada kebahagiaan yang tidak bisa dikalkulasikan. Lalu ada lagi dari akun Turip-Turip. Terlalu boros di pupuk menurut saya, dan komentar-komentar lainnya. Maka daripada jadi perdebatan gitu kan, mari saya bantu luruskan semuanya setelah intro berikut ini. Bim! Dan sekarang mari kita rincikan semua biaya-biayanya. Nah, jadi si pembuat tulisan ini ceritanya nanam padi buat lahan 2000 meter. Dan sewa lahannya tertulis per musimnya itu 1.500.000. Lalu 600.000 buat bajak sama papak galeng, lalu 700.000 buat tanam benih plus daun, lalu 230.000 buat 50 kg pupuk urea, 250.000 buat pupuk Ponska, lalu 500.000 buat obat-obatan, 1 juta buat ongkos panen, dan 200.000 habis buat penjemuran. Jadi total biayanya adalah Rp4.980.000. Dan di sini tertulis loh bahwa hasil panennya adalah 8 kuintal 6 kg. Artinya produktivitasnya adalah 4 ton lebih dikit gitu ya sahabat tani per hektarnya. Dan di sini juga tertulis harga per kuintalnya adalah Rp900.000. Jadi total pendapatan kotornya adalah Rp2.220.000 dan di sini tertulis per harinya dapatnya 18.500. Nah, mari kita bahas lebih jauh. Pertama soal sewa lahan gitu ya sahabat tani. Nah, soal sewa lahan ini tuh saya nggak bisa banyak berkomentar gitu kan, karena memang di tiap daerah itu pasti beda-beda sewanya. Kemudian soal bajak sawah sama papak galingnya gitu kan 600.000. Ya memang agak tinggi gitu ya sahabat tani, tapi tetap sama juga bahwa tiap daerah itu beda-beda. Kemudian biaya tanam benih plus daun itu 700.000. Oke. Kemudian pupuk urea 50 kg-nya 230.000 sama Ponskanya itu 250.000. Nah, ini tuh bisa kita pangkas antara 100 sampai 120 ribunya kalau memang kita tergabung dalam kelompok tani supaya mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi. Dan buat Anda yang belum dapat subsidi gitu kan, maka silakan temuin PPL-nya, kemudian tanyakan kenapa saya belum dapat gitu kan, kemudian bisa nggak saya kira-kira dapat sebagai penerima bantuan pupuk subsidi gitu ya sahabat tani. Tapi karena kebetulan saya juga punya tanah gitu ya sahabat tani, kemudian sistemnya tuh adalah bagi hasil gitu kan, maka otomatis karena pasti saya juga dapat bagian, maka otomatis saya kepengen si yang garap itu juga dapat panenan yang tinggi. Maka kalau kita memang pakainya yang non subsidi, maka rumusan pupuknya itu kita ubah gitu ya sahabat tani. Urea pakainya cukup antara 30 sampai 40 kg aja, kemudian Ponska pakainya juga sama 30 sampai 40 kg juga, dan kita bisa tambahin yaitu KCL sebanyak 20 sampai 30 kg. Karena memang pada masa generatif itu tanaman membutuhkan unsur hara kalium yang tinggi. Sementara kan di Ponska itu kaliumnya cuma dikit gitu ya sahabat tani ya kan. Artinya tuh kurang gitu ya sahabat tani. Atau kalau mau yang gratisan gitu kan, maka silakan juga bisa disemprot dengan pupuk organik cair Kalipos organik pada video yang ini, yang bisa kita aplikasikan setiap 7 hari sekali pada saat masa generatif. Atau kombinasi pupuk daun gitu ya sahabat tani, yaitu MKP dan juga KCL larut air dengan konsentrasi antara 2000 sampai 2500 ppm yang bisa kita aplikasikan pada masa generatif setiap 7 hari sekali. Dan kombinasi ini ya sahabat tani dari segi pembiayaannya itu jauh lebih enteng, tapi dari segi peningkatan produktivitasnya itu pasti bakalan kerasa banget gitu ya sahabat tani. Lalu di sini obat-obatannya
500.000 gitu kan. Nah, ini tuh mungkin udah sama upah nyemprotnya gitu ya sahabat tani. Kemudian ongkos panen 1 juta gitu kan, berarti upah manen ngerontok sampai bawah-bawahnya gitu kan. Lalu ongkos penjemuran tuh 200.000. Jadi lengkap upahnya gitu ya sahabat tani. Lalu pertanyaannya adalah yang nulis ini tuh kerjanya di mana gitu ya sahabat tani. Ngebajak itu orang kan, nanam juga orang, nyemprot juga orang, manen juga orang gitu kan, sampai jemur-jemurnya juga orang gitu ya sahabat tani. Yang nggak diupahin itu cuman mupuk ya nggak. Lah berarti kan dia kerjanya di mana coba? Cuma mupuk aja kan. Mupuk juga paling 5 harian gitu ya sahabat tani turun ke lapangan, dan itu juga paling cuman pagi atau sore harinya ya enggak. Lalu hasil panen gitu kan 8 kuintal per 2000 meternya, artinya 4 ton per hektarnya. Nah, analisa saya pertama itu beliau tinggal di daerah yang memang tingkat kesuburannya itu minim. Kemudian analisa saya yang kedua gitu ya sahabat tani, bisa jadi memang ternyata tanahnya subur, tapi pada saat pemeliharaan itu beliau ada keterlambatan. Misal wereng gitu ya sahabat tani, udah terlanjur kena baru nyari obat misalnya, atau kena hawar daun bakteri atau disebut juga dengan kresek gitu ya sahabat tani. Itu kuning pada ujung daun tanaman misalnya sahabat tani, baru nyari obatnya misalnya, atau bisa jadi juga salah obat gitu kan. Karena sepengalaman saya gitu kan, ada yang kena kresek gitu ya sahabat tani, hawar daun bakteri. Kemudian setelah saya tanya si bapaknya gitu kan, bapak pakai apa? Terus dia jawab semprotnya Filia campur Virtaco katanya gitu ya sahabat tani. Ditambah ada inseknya lagi ya enggak. Padahal kan itu bakteri gitu ya sahabat tani, harusnya kan pakai bakterisida ya enggak. Atau kalau mau yang lebih hemat lagi gitu ya sahabat tani, bisa juga pakai larutan penaik pH tanah, itu juga bisa gitu ya sahabat tani, pakai dosis antara 80 sampai 100 ml per tangkinya. Dan analisa saya yang ketiga gitu ya sahabat tani, dan ini yang kemungkinan terjadi gitu kan, yaitu di lahan beliau itu belum pernah sama sekali dilakukan pengecekan pH tanah. Dan kebetulan pH tanahnya tuh misal asam gitu ya sahabat tani, misal di angka 5 misalnya sahabat tani, ya wajar kan pertumbuhan tanamannya jadi nggak maksimal, panennya juga nggak maksimal gitu ya sahabat tani, meskipun sudah kita berikan pemupukan yang maksimal. Makanya kalau memang mau lebih pastinya gitu kan, minta deh PPL Anda gitu kan buat melakukan pengecekan pH tanah. Berapa sih kira-kira akuratnya pH tanah tersebut? Asam apa asam banget gitu ya sahabat tani? Kalau asam berapa pH-nya, asam banget berapa pH-nya gitu ya sahabat tani? Maka kalau sudah jelas angkanya, maka kita bisa lakukan penaikan pH tanah, bisa menggunakan metode pengapuran, atau bisa juga menggunakan larutan pada video yang ini, dan bikinnya tuh gak mahal kok ya sahabat tani. Dan balik lagi soal hitung-hitungannya, nah di sini tertulis petani kerja 4 bulan gitu ya sahabat tani, dapatnya cuma 2.220.000. Nah dari rincian ini tuh bisa ketebak loh ya sahabat tani, 4 bulan itu kerjanya yang benar-benar turun tuh cuman beberapa hari aja buat mupuk gitu kan. Dan itu dilakukan paling pagi dan juga sore hari gitu ya sahabat tani. Lah kan yang ngebajak orang gitu ya sahabat tani, kemudian nanam juga orang, panen juga orang, sampai jemur-jemurnya juga orang gitu ya sahabat tani, 80% dikerjakan orang lain gitu kan. Dan kalau memang luasannya cuman segini, nah bisa jadi yang punya tulisan ini ya sahabat tani memiliki pekerjaan lain, sehingga nanam padi itu merupakan kerjaan sampingan gitu kan. Tapi pemasukan hariannya juga ada gitu ya sahabat tani. Karena kalau kita memang fokus buat bertani dengan lahan itu dikerjakan 80% orang lain, yang mending nambah lagi lah ya, nggak digenepin 1 hektar misalnya gitu ya sahabat tani. Lah 80% pekerjaannya orang lain juga kan, sewa lahannya juga sewa ya nggak. Artinya anggaplah misal 18.500 pendapatannya per hari itu untuk 2.000 meter persegi. Maka kalau 1 hektar kan kali 5 ya nggak sahabat tani, artinya 8.500 dikali dengan 5 itu 92.500 rupiah. Artinya kalau memang kita fokus dengan luasan garapan yang diperbanyak, maka potensi buat keuntungan itu juga jauh lebih banyak atau lebih besar lagi. Mungkin sampai di sini bakal ada yang protes gitu kan. Itu harganya 9.000 loh Pak per kilonya, 900.000 per kuintalnya misalnya. Kalau seandainya misal gitu ya sahabat tani, harganya turun atau drop menjadi 4.500, berarti kan pendapatannya bakal minus dong Pak. Oke, kalau misalnya harganya 4.500
100 saya paham banget ya sahabat tani bahwa bakalan minus gitu kan. Cuman yang pertama, dengan tingkat produktivitas 4 ton per hektarnya, analisa saya si pembuat tulisan ini nanam padi yang memang harganya tuh berpotensi tinggi duluan gitu ya sahabat tani. Karena kalau di sini ada beras jenis tertentu yang memang harganya lebih mahal duluan dibanding dengan beras pada umumnya. Ya otomatis harga gabahnya juga ikut tinggi gitu ya sahabat tani. Kemudian yang kedua, kalau memang ternyata varietas yang ditanam pada umumnya, maka ya semuanya jangan ngupah gitu ya sahabat tani, sebagian kerjakan sendiri gitu kan. Kemudian lagi sarana produksi jangan 100% beli gitu ya sahabat tani, sebagian substitusi dengan bikin sendiri gitu kan. Contoh pupuk organik, nah udah banyak banget di channel ini gitu ya sahabat tani. Kemudian fungisida organik juga ada dan mantap gitu ya sahabat tani. Bahkan cara bikin pupuk kimia juga ada gitu ya sahabat tani. Maka silakan dicoba gitu kan. Mudah-mudahan dengan kita mampu memproduksi sendiri, maka biaya produksi jadi lebih turun lagi sehingga keuntungan kita menjadi jauh lebih naik lagi gitu ya sahabat tani. Dan mudah-mudahan siapapun presiden yang terpilih nanti gitu ya sahabat tani bisa memperjuangkan kesejahteraan petani semuanya gitu ya sahabat tani. Jadi itu dulu yang bisa saya komentarin pada postingan ini, mudah-mudahan bisa meluruskan. Terima kasih. Saya Rizali Ansar, saya akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.